السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما زكت إلا وفرجه الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله. أغثنا شريعا بإزة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan kita untuk bersama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur dengan berjamaah di Masjid Al-Amal ini. Semoga segala aktivitas ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, hari ini hari Rabu, yaitu tanggal 16 Agustus, kita akan sama-sama lanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Nasaihul Ibad. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya, dan juga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari balak dan juga musibah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad, masih bab sunai, bab yang 22. Dan hari ini kita sampai di makalah yang ke-10, itu halaman yang ke-13 dari bawah ya. Halaman kelima, baris ke-13 dari bawah. Yang bawah kitabnya silahkan dibuka. Halaman 5, nomor 5, baris nomor 13 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu dhunubahu wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul 'ashiratu, maqalah yang ke-10. Halaman 5 bulat. Nah ya. Baris nomor 13 dari bawah. Wal maqalatul 'ashiratu an ba'di zuhati wa hum alladzina ihtaqaru ad-dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Man aznaba zamban ay tahammalahu wa huwa yadhaku ay wal halu annahu yafrahu bitahammulihi fa innallaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalik. Wa man ata'a wa huwa yabki haya'an minallahi ta'ala wa khawfan minhu ta'ala ala taksirihi fi tilka ta'ah
fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku ay yafrahu ghayatal farah li khusuli matlubihi wa huwa afwullahi ta'ala. Wal maqalatul ashiratu, makalah yang ke-10. An ba'di zuhadi, diceritakan dari sebagian ahli zuhud. Siapa ahli zuhud itu? Wahum, yang dimaksud dengan zuhad itu alladzina ihtaqaru, orang-orang yang menyepelekan ad-dunya, dunia. Wahum alladzina ihtaqaru dunya, yaitu orang-orang yang menyepelekan dunia, tidak menganggap dunia. Walam yubalu biha, dan tidak memperdulikan dunia. Bal akhadhu minha, akan tetapi mereka hanya mengambil sedikit dari dunia, qadra daruratihim, itu sekedar daripada darurat, sekedar daripada kebutuhannya saja. Jadi makalah ke-10 ini diceritakan dari ahli zuhud. Siapa itu ahli zuhud? Ahli zuhud adalah orang-orang yang menyepelekan dunia dan tidak memperdulikan dunia, dan mereka hanya mengambil sekedarnya saja, sekedar kebutuhan mereka saja. Nah, ini yang dimaksud dengan ahli zuhud. Bukan orang yang mengambil sebanyak-banyaknya dari dunia sehingga melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti kalau orang yang kaya itu enggak zuhud tuh? Enggak juga. Banyak orang yang kaya tapi zuhud. Ya. Banyak orang yang kaya yang zuhud. Contohnya seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini orang yang kaya raya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jangan dibilang orang miskin, enggak. Dia orang yang kaya raya. Sehingga di dalam satu manakibnya diceritakan beliau memiliki 40 ekor kuda putih yang bagus-bagus dengan pelananya terbuat dari emas. Maka pernah di manakib itu diceritakan, pernah ada seseorang yang kepingin berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu dia sampai rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia melihat Syekh Abdul Qadir Jailani punya 40 ekor kuda putih yang bagus-bagus dengan pelana emas. Maka orang ini yang mau berguru ini nggak jadi lah, nggak jadilah. Masa yang dikatakan syekh, ulama, kutubur robani, wal ghausus somadani, kan biasanya begitu. Masa dia masih punya kendaraannya begini banyak dan juga pelananya terbuat dari emas? Berarti dia bukan orang yang zuhud. Pulanglah orang ini yang tadinya mau berguru, nggak jadi, dia pulang. Begitu pulang dari rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, kemudian dia jatuh sakit. Hatinya tadi nggak bersih, dia mau berguru nggak bersih, dia punya perasaan yang nggak bagus kepada Syekh Abdul Qadir. Sakitlah dia, sakit dengan sakit yang lama. Setiap dia berobat kemanapun ternyata nggak kunjung sembuh juga. Akhirnya dikatakan oleh salah satu tabib, yang mana beliau mengatakan, penyakitmu ini bisa sembuh dengan 40 hati kuda. Nangis dia, bagaimana caranya ini? Dia minta maaf kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia datanglah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Belum dia mengutarakan apa maksud dan tujuannya, belum sampai minta maaf, Syekh Abdul Qadir Jailani udah mengatakan, Tuan, sesungguhnya kuda yang saya miliki 40 ekor itu saya siapkan untuk kesembuhan Tuan. Jadi orang ini belum menyampaikan, belum minta maaf, belum apa, dan belum menyampaikan apa tujuannya. Syekh Abdul Qadir Jailani sudah menyampaikan, wahai Tuan, sesungguhnya kuda-kuda yang saya miliki itu, yang dengan pelana emas, itu sebenarnya saya rawat, saya beli untuk obat Tuan.
Akhirnya disembelihlah itu kuda itu satu sampai 40 ekor. Hatinya diambil untuk kesembuhan daripada orang yang tadinya mau berguru yang nggak jadi ini, yang punya pikiran buruk. Ini menandakan apa? Bahwasanya dunia itu nggak nempel di hati Syekh Abdul Qadir Jailani, cuman dipegang. Makanya janganlah engkau letakkan hartamu atau duniamu di dalam hati. Jangan engkau simpan duniamu di dalam hati, tapi simpanlah di kantong dan di tangan. Maksudnya apa? Ketika dunia itu kita simpan di dalam hati, ketika ada orang yang minta, maka kita akan merasa berat. Tapi kalau di kantong, di tangan, ada orang yang meminta, kita kasih, kita berikan tanpa ada rasa berat di dalam hati kita. Nah, makanya orang yang zuhud ini bukan berarti orang yang harus dia nggak punya apa-apa, enggak. Orang kaya juga bisa dikatakan zuhud, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Bisa jadi orang yang miskin, dia cuma punya sandal jepit satu-satunya. Ketika dia sholat sampai ke bawah di dalam hati, ya Allah, nanti jangan-jangan sandal jepit saya baru hilang lagi. Ini bukan orang zuhud. Kenapa? Sandal jepitnya ke bawah ke dalam hati. Syekh Abdul Qadir Jailani hartanya banyak, dunia banyak, tapi tidak pernah ke bawah di dalam hati. Ada lagi seorang sahabat Rasulullah kan banyak yang kaya, Abu Darda, kemudian Utsman bin Affan, Anas bin Malik, kemudian diantaranya lagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini terkenal sahabat Rasulullah yang paling kaya pada saat itu di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf ini ikut hijrah dengan Rasulullah ke kota Madinah, maka semua kekayaannya itu ditinggal di kota Mekah. Kemudian sampai di kota Madinah dipersaudarakan dengan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Rabi', ya. Jadi dipersaudarakan. Jadi masing-masing itu dipersaudarakan pada siapa gitu. Maka ditawari oleh Sa'ad bin Rabi', wahai Abdurrahman, ini saya punya istri 2, punya rumah, kemudian punya perkebunan. Kalau engkau mau, silahkan pilihlah istri saya, jadikan istrimu. Kemudian kebun kurma saya mau ambil yang mana, rumah mau milih yang mana. Maka Abdurrahman bin Auf tidak mau. Maka apa yang dikatakan? Dullani ila suq, tunjukkan aku pasar. Tunjukkan aku pasar. Di mana pasar? Maka diajaklah oleh Sa'ad bin Rabi' ini ke pasar. Luar biasa. Dalam jangka 4 bulan atau 6 bulan gitu dalam kisahnya, itu Abdurrahman bin Auf udah bisa menghasilkan harta yang melebihi daripada hartanya yang di kota Makkah. Tuh luar biasanya, 4 bulan bisa menghasilkan harta yang ditinggalkan di kota Makkah, bahkan lebih banyak lagi. Bahkan dikatakan ketika Abdurrahman bin Auf ini kan orang yang kaya raya nih, makanya Rasulullah SAW satu ketika itu menangis karena beliau kemudian mengatakan, sesungguhnya sahabatku yang lainnya udah masuk ke dalam surga semuanya, sementara Abdurrahman bin Auf ini datang dengan merangkak. Jadi masuk surga dengan merangkak. Kenapa? Karena saking kayanya. Nah, kemudian itu disampaikan oleh Sayyidah Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian menangis. Bagaimana ini? Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tidak boleh, tidak bisa saya datang masuk ke surga itu dengan berjalan kaki? Yang lainnya bisa berlari, sementara saya kenapa mesti merangkak? Apakah nggak bisa dengan berjalan kaki? Bisa, tapi hartamu sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai itu Abdurrahman bin Auf makin getol di dalam bersedekah. Maka dia menangis, kepingin menjadi miskin, pengen miskin. Makanya dia menangis, masih mendingan Mus'ab bin Umair katanya. Saya masih lebih mulia Mus'ab bin Umair. Dia ketika meninggal dunia, ketika kain kafannya ditarik untuk menutupi kepala, kakinya kelihatan. Ketika ditarik untuk menutupin kaki, kepalanya kelihatan. Kenapa? Karena saking miskinnya tak memiliki apa-apa. Makanya Abdurrahman bin Auf ini kepingin, cita-citanya adalah pengen jadi orang miskin. Maka setiap ada peperangan, maka Abdurrahman bin Auf ini
orang terdepan yang senantiasa membiayai daripada jihad Rasulullah SAW ini. Seperti perang Tabuk, itu bagaimana Abdurrahman bin Auf dia bersedekah dengan 300 ekor onta dengan perbekalannya, dan juga dengan 3.000 dirham uang emas, dan dengan masih banyak lagi. Maka begitu orang-orang pada perang Tabuk pulang dengan membawakan menangan, kemudian orang-orang ini karena pada saat perang Tabuk ini musim panen kurma, ditinggal perang. Begitu pulang mau panen kurma, maka kurmanya busuk. Semua kurma busuk, nggak ada satupun yang nggak busuk. Maka akhirnya bagaimana? Ini sahabat-sahabat bagaimana ini? Bagaimana supaya kurma kita ini bisa laku? Udah busuk semua. Nah ini Utsman bin Affan bahagia, girang benar. Kok Utsman? Abdurrahman bin Auf girang dia. Kenapa girang? Karena ini nih saya bisa miskin. Ini bisa miskin saya nih. Akhirnya semua dijual, aset dijual semuanya untuk membeli kurma para sahabat yang busuk dengan harga yang normal. Nah, misalkan 1 kilo 50.000, dibeli normal 50.000. Kemudian disisakan 1 rumah untuk menampung kurma busuk. Ternyata Allah berkehendak lain. Beberapa hari kemudian datang utusan dari Yaman, bahwasanya menceritakan dia di kampung kami di Yaman itu ada penyakit menular. Ada penyakit menular, wabah, yang mana wabah ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan obat racikan daripada kurma busuk. Akhirnya kurma busuknya itu udah dibeli Abdurrahman bin Auf, maka kemudian diborong oleh gubernur Yaman ini dengan harga 10 kali lipat dari harga awal. 50.000 jadi 500.000. Gimana? Kepengen miskin, udah miskin, Allah berkehendak lain, jadi orang yang kaya lagi. Coba berapa nih banyak. Itu Allah berkehendak lain. Nggak jadi miskin dia, waduh nangis lagi, gimana nih, nggak bisa miskin-miskin juga. Itu Abdurrahman bin Auf. Sehingga dikatakan ketika Abdurrahman bin Auf ini pulang dari dagang, ya, atau dia lagi membawa belanjaan nih, lagi belanja, kalau kita belanja lah berapa kontainer gitu. Ini Abdurrahman bin Auf ini dia bisa, kota Madinah itu kayak gempa, ihtazzal Madinah katanya. Jadi kota Madinah itu seperti gempa ketika Abdurrahman bin Auf ini menurunkan dagangan-dagangannya. Kenapa? Karena dia bisa membawa 700 ekor unta untuk membawa dagangannya. 700, karena dulu belum ada truk ya, belum ada kontainer, jadi pakai unta. Jadi kendaraannya unta. 700 sampai 1000 unta untuk membawa dagangannya dia dari Syam, dari Mesir itu. Jadi rame kota Madinah itu sampai seperti gempa. Dan ketika Abdurrahman bin Auf ini pulang dari dagang, maka semua umat muslim Madinah ini gembira. Kenapa gembira? Karena hasil dagangan itu kemudian hasilnya dibagi-bagi. Saking dermawannya Abdurrahman bin Auf ini. Nah ini maksudnya bagaimana tadi? Jadi orang yang kaya belum tentu dia kemudian dia ini terlalu cinta dunia, enggak juga. Orang yang kaya ini juga zuhud. Abdurrahman bin Auf ini zuhud. Dia pengen miskin tapi Allah enggak berkehendak. Jadi makin kaya. Makanya dikatakan Rasulullah, Abdurrahman bin Auf ini adalah di antara sahabatku yang paling belakang masuk surga, yaitu dengan merangkak. Yang lainnya udah lari, udah masuk, udah enak di dalam. Ini Abdurrahman bin Auf masih diaudit. Auditnya lama. Ya kayak sekarang ada BPK itu, kalau orang yang kaya mau nyalon presiden apa kan diaudit nih, ini hasil kekayaannya dari mana, hartanya seberapa banyak ini. Jadi harta itu begitu dunia. Jadi halaluha hisabun wa haramuha iqabun, nanti di akhirat. Jadi ketika halal itu, walaupun halal itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang tercecer. Nah, apabila haram, iqab, haram mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang zuhud ini hanya mengambil kadar kebutuhannya saja. Nah, ahli zuhud ini mengatakan man aznaba zamban etahammalahu wa huwa yadhaku
barang siapa yang melakukan satu dosa, melakukan perbuatan dosa dengan tertawa, melakukan dosa dengan tertawa, ay wal halu annahu yafrahu bitahammulihi, jadi keadaan orang yang melakukan dosa ini dia tertawa-tawa, fa innallaha yudkhilun nara wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkan orang ini ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Jadi kenapa demikian? Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik, karena sesungguhnya kewajiban orang yang melakukan dosa itu adalah menyesalinya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya. Ada enggak kira-kira orang melakukan dosa sambil tersenyum? Banyak ya. Itu koruptor ya. Koruptor udah ditetapkan hukumannya, begitu dia ditanyain wartawan masih bisa senyum-senyum, masih dada-dada. Iya. Lah ini berarti kan dia nggak nyesel ini. Jadi dia ngelakuin dosa sambil senyum. Ada orang berzina sambil ketawa-ketawa, ada orang minum minuman keras sambil ketawa-ketawa. Ini nanti dijeblosin ke penjara sambil dia menangis, dimasukkan ke dalam neraka. Waman ato'a, barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis, hayaan minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah ta'ala, wa khaufan minhu, dan takut kepada Allah ta'ala, ala taksirihi fitil ta'ah, atas sembronone, atas kekurangannya dia melakukan ketaatan, fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dalam keadaan tersenyum. Jadi barang siapa yang melakukan ketaatan kepada Allah dengan dia menangis, keadaan ketaatannya tersebut kemudian dia dengan menangis ya. Dia melakukan ketaatan menangis. Kenapa menangis? Karena merasa takut dengan Allah dan merasa ibadahnya ini masih kurang ya, kurang maksimal. Ya Allah, saya sholat malam kadang-kadang doang, dalam sebulan belum tentu ya Allah. Jadi dia begitu dia melakukan sholat malam dia justru menangis. Kenapa? Merasa kurang, malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya berjamaahnya kadang-kadang kagak, kadang-kadang jamaah. Salat duha juga kadang-kadang sempat, kadang enggak ya Allah. Maka mohon ampunkan dosa saya ya Allah. Jadi dia merasa malu kepada Allah, merasa kurang di dalam beribadah kepada Allah. Nah, orang yang begini nanti akan masuk surga dalam keadaan tersenyum, tertawa. Kenapa? Ayyafrahu ghayatal farah. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Kenapa? Ayyafrahu ghayatal farahi, yaitu senang dengan sangat senang. Ghayatal farah itu senang yang sangat senang. Lihusuli matlubihi, karena telah berhasil dengan apa yang dicarinya. Apa yang dicarinya? Yaitu wahwa afwullahi ta'ala, yaitu ampunan Allah ta'ala. Ini jadi makalah yang ke-10 ini ahli zuhud menerangkan barang siapa yang melakukan dosa dengan tertawa maka dia akan masuk neraka, dimasukkan neraka dalam keadaan menangis. Dan barang siapa yang melakukan ketaatan sambil menangis maka dia akan dimasukkan surganya Allah dengan tersenyum. Wal maqalatul hadiyata asyarata, makalah yang ke-11, an ba'dil hukamai, diceritakan dari ahli hikmah. Hukama, siapa hukama itu? Yaitu al auliya, yaitu auliyanya Allah, para walinya Allah. Beliau mengatakan la tahqiru dzunubas shighar, janganlah kalian semuanya menyepelekan dosa-dosa kecil. La ta'udduha shigharan, janganlah engkau menghitung-hitung dosa itu kecil. Kenapa? Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibaru, karena sesungguhnya dosa yang kecil itu bisa bercabang-cabang, bisa bercabang dari dosa kecil itu dosa-dosa yang besar. Jadi dosa yang kecil ini bisa menarik dosa-dosa yang besar, bisa beranak ya. Dosa kecil itu bisa menjadi sebab dosa yang besar. Rubama yakunu ghadaballahi ta'ala fi tilka sighar, wa aidan rubama yakunu ghadaballahi ta'ala fi tilka sighar, dan terkadang dari dosa-dosa kecil itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan murkanya. Jadi
jangan menyepelekan dosa yang kecil. Dari dosa kecil itu bisa menarik, ya, bisa menarik bercabang ke dosa-dosa yang besar. Ada satu kisah. Dulu ada seorang waliullah, ya, waliun min auliyaillah, yaitu ini diceritakan di dalam kitab Duratun Nasihin, ya, yang bernama Kiai Barseso. Jadi Kiai Barseso ini ulama yang luar biasa. Dia memiliki murid itu enggak sedikit, sekitar 60.000 muridnya. Dan dia telah beribadah kepada Allah 220 tahun. Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ada setan yang kepengen menguji, pengen menjerumuskan Kiai Barseso ini. Biasanya kalau udah ulama, udah aulia, udah wali, ya, itu kalau diuji dengan dunia udah nggak mau, disuap nih. Ntar ikut saya ke partai ini, nggak mau. Kenapa? Dia udah wali. Diuji dengan perempuan nggak mempan, diuji dengan harta nggak mempan. Akhirnya setan ini bagaimana caranya supaya Kiai Barseso ini bisa terjerumus. Akhirnya setan ini kemudian berpura-pura menjadi muridnya Kiai Barseso. Begitu jadi muridnya, sebutlah dia Al-Abid lah gitu, Abid gitu namanya lah. Dia kemudian hari pertama dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari semalam dia nggak keluar dari musola, nggak keluar dari masjid. Diintip oleh Kiai Barseso. Ini murid saya yang satu ini kok kuat ibadah, nggak makan, nggak minum. Hari kedua masih begitu ibadah terus. Diintip lagi sama Kiai Barseso. Luar biasa nih murid saya nih. Hari ketiga, jadi 3 hari 3 malam dia tidak makan, tidak minum. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis mohon ampun kepada Allah. Maka akhirnya Kiai Barseso mulai terjebak. Tanya sama muridnya, Abid, muridku, kamu kok bisa ibadah 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, nggak tidur? Saya aja yang udah 220 tahun beribadah kepada Allah itu tidak mampu. Setiap kali saya udah beribadah maka saya akan merasakan haus dan lapar. Saya pun keluar untuk makan, minum dan sebagainya. Kenapa engkau mampu sedemikian rupa? Maka sang murid pun berkata, wahai Kiai, saya bisa beribadah seperti ini. Saya nggak ngantuk, saya nggak tidur, saya nggak makan karena saya pernah melakukan dosa. Saya pernah melakukan dosa. Sehingga setiap kali saya kepingin makan, pengen minum, karena teringat dengan dosa-dosa saya, maka saya pun lapar saya hilang, haus saya hilang. Saya mau tidur karena teringat dengan dosa-dosa saya, rasa kantuk pun hilang. Maka saya selalu beribadah. Kalau Kiai kepingin seperti saya, kepingin beribadah seperti saya, maka Kiai harus melakukan dosa. Dosa apa? Kiai harus menyekutukan Allah. Enggak. Itu dosa besar. Ya udah kalau gitu Kiai, dosa yang kedua deh, Kiai membunuh orang saja. Enggak, itu dosa besar. Enggak mau saya. Ya udah kalau gitu Kiai berzina. Kata Kiai, itu juga dosa besar. Enggak ada yang lebih ringan. Nah, mulai ini terjebak. Setan makin bersemangat. Ya udah Kiai gini, ada dosa yang kecil, yang dosanya ringan, tapi nanti ketika Kiai melakukan itu, maka Kiai akan merasakan pertobatan yang luar biasa. Apa itu? Minuman keras. Nah, Kiai bagaimana nih? Di mana? Saya selama ini nggak pernah melakukan dosa. Tuh di perempatan ada penjual minuman keras, ceweknya cantik juga. Akhirnya berangkatlah nih. Malam berikutnya Kiai berangkat ke perempatan, dia beli minuman keras, diminum di tempat di situ juga. Begitu dia minum, orang namanya nggak pernah minum ya, sebotol udah oleng, udah mata berkunang-kunang. Maka dibisikin oleh setan ini tadi, Kiai, bagaimana rasanya? Kepala saya pusing. Itu yang jualan cantik gak Kiai? Cantik banget. Sama yang di rumah, alah yang di rumah expired. Ini cantik bener. Udah Kiai, nunggu apa lagi? Embat. Akhirnya disikat tuh. Akhirnya melakukan perzinaan dengan
penjual minuman keras. Begitu udah terjadi perzinaan, disadar, ya Allah, saya telah melakukan dosa besar. Bagaimana ini? Dibisikin lagi, Kiai, kalau Kiai ketahuan warga, kalau Kiai telah melakukan perzinaan, maka nama besar Kiai, nama baik Kiai akan tercoreng. Terus bagaimana dong caranya? Bunuh tuh wanita, dibunuhlah. Jadi perempuan itu dibunuh. Setelah dibunuh bagaimana ini? Bagaimana caranya ini? Udah dikubur aja di mana gitu. Akhirnya dikuburlah di belakang pondoknya, di belakang rumah Kiai. Udah tertutup tuh. Tapi Kiai selalu gelisah. Kenapa? Telah melakukan 2 dosa besar, berzina dan juga membunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya pulang. Begitu pulang kok nggak ada istrinya, kemana? Dibisikinlah sama setan tadi, si Abid itu, istrimu telah dizinain, telah diperkosa oleh Kiai Barseso, kemudian dibunuh, dikubur di belakang rumah. Akhirnya ini suaminya ini pun datang dengan massa, dengan warga, ayo kita cari semua. Setelah dibongkar ternyata benar, jadi istrinya dikubur di belakang rumahnya Kiai. Akhirnya Kiai ditangkap sama warga, kemudian diadili, ditimbukin, kemudian ditaruh di tengah lapang, disalib, mau dibunuh, dipanah. Maka si Abid ini datang, Kiai, saya sebenarnya adalah adullah, musuh Allah, saya adalah setan. Tapi Kiai tidak akan bisa selamat. Kiai nggak bakalan bisa diselamatkan dengan amukan warga, dengan hukuman pancung, dengan hukuman panah. Satu-satunya yang bisa menyelamat Kiai adalah saya. Tuhan Kiai, Allah nggak bakalan mendengarkan doamu karena Kiai telah melakukan dosa-dosa besar. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu adalah aku, kata si setan tadi. Nah terus bagaimana caranya? Maka Kiai harus bersujud kepadaku, si setan ini. Bagaimana saya bisa bersujud? Akhirnya bi imanikum, dengan imanmu, bi imaikum wa bi imaikum, dan dengan isarahmu. Jadi cukup isarah saja. Ketika Kiai menganggukkan kepala, menandakan Kiai bahwasanya minta pertolonganku, maka saya akan menyelamatkan Kiai, dan nanti Kiai bisa bertobat satu saat lagi kalau udah saya selamatkan. Akhirnya Kiai ini pun mengikuti kata setan tadi. Dia mengakui dan minta pertolongan kepada si setan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia menganggukkan kepalanya, dia pun dipanah dan meninggal dunia. Meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Gara-garanya adalah dosa kecil. Makanya la tahqirudz dzunubas shighar. Janganlah engkau menyepelekan dosa yang kecil. Karena fa innaha tatasa'abu minha adz-dzunubul kibar. Karena dari dosa kecil ini bisa menjalar menjadi dosa-dosa yang besar. Dia tadi awalnya cuma minum-minuman keras. Minuman keras itu dosa kecil. Tapi dengan ketika orang udah minuman keras, itu biasanya orang nggak sadar. Betul nggak? Kalau orang udah minuman keras itu nggak sadar lagi. Akhirnya dia bisa jadi dia menyekutukan Allah, bisa jadi dia menghambili tetangganya gara-gara mabuk, bisa jadi dia membunuh anaknya sendiri gara-gara mabuk. Kenapa? Karena udah nggak sadar lagi. Itu. Makanya di dalam Al-Quran kan dijelaskan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ketika Rasulullah ditanya, kul, katakan, fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas, sesungguhnya di dalam minuman keras dan juga perjudian itu ada dosa yang sangat besar dan juga ada kemanfaatan bagi manusia sedikit. Ya, emang minuman keras itu ada manfaatnya dikit. Biasanya orang biar nggak mabuk. Makanya sopir-sopir truk, sopir-sopir bis itu ngeri juga. Kadang-kadang saya naik bus, ini baunya kayaknya orang minum ini dah. Kenapa? Biar melek. Badannya kan hangat. Badannya hangat terus melek. Tapi kalau kebanyakan oleng bawa penumpang, bahaya gitu. Manfaatnya sedikit tapi dosanya besar.
Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya setan menginginkan supaya terjadi di antara kalian permusuhan dan juga berantem lah gitu. Supaya terjadi permusuhan itu dengan apa? Dengan perjudian, dengan minum-minuman keras. Orang judi itu kan satu-satunya orang yang berani mengata-ngatain orang tuanya kan orang judi. Orang tuanya sumpah mampus lu be, kan? Judi mati lo. Orang tuanya dibilang mati. Orang remi kan begitu buang lo, mati lo. Orang tua dibilang mati. Jadi orang tuanya disumpahin sendiri. Nah ini makanya dijauhin. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan menjauhkan kalian, memalingkan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memalingkan kita dari melakukan sholat. Makanya jangan kita terjerumus di dalam minuman keras dan juga perjudian. Di dalam hadis dijelaskan al-khamru ummul khaba'is. Khamr, minuman keras, itu adalah sumber, ya, ummul itu kan ibu, maksudnya sumber daripada kejelekan itu adalah minuman keras. Faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Barang siapa yang meminumnya, maka sholatnya enggak diterima 40 hari. Jadi kita minuman keras segelas, 40 hari sholat itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngeri kan? Jadi minuman keras segelas 40 hari enggak diterima sholatnya. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Dan barang siapa yang mati sementara minuman keras ada di dalam perutnya, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi mati tanpa membawa iman. Nah, nih. Maksudnya OD, overdosis, ya kan? Overdosis, orang minuman keras overdosis, atau pil koplo dan sebagainya, itu overdosis. Maka akhirnya dia mati dalam keadaan jahiliyah dan tidak membawa iman. Makanya la tahkiru dzunubas shighar, janganlah engkau menyepelekan dosa kecil. Kita hati-hati ya, dosa-dosa kecil. Ngomongin orang lah apalah itu, hati-hati. Ini saja. Ada lagu sebenarnya Mira Santika, tapi udah jam 1. Cukup, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi 2 makalah tadi mengajarkan kita semuanya, yang pertama supaya kita semuanya ketika melakukan dosa jangan kita tersenyum ketika melakukan dosa. Ketika melakukan dosa kita iringin dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan yang kedua, tidak boleh kita menyepelekan dosa-dosa yang kecil, karena dari dosa kecil itu bisa menumbuhkan dosa-dosa yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semuanya hidayah dan juga inayahnya, dituntun kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijauhkan dari bala dan juga musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Afwan ya karim ya Allah arhamar rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, barik lana fi kasbina, barik lana fi arzakina, barik lana fi azwajina wa auladina bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum bi assalam wa akhiru ta'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.